Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha, di mana kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan juga kurban. Namun kita sadar bahwa pada situasi saat ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi, yakni COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan hal ini tidak boleh serta-merta bagi kita menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus yakin bahwa selalu ada hikmah yang besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa akibat pandemi ini yang demikian mewabah ke berbagai tempat penjuru, bahkan sampai di seluruh dunia. Jamaah haji di Indonesia pada tahun ini terutama tidak bisa berangkat ke tanah suci. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keselamatan jiwa para jamaah dari tertular virus yang sedang ada saat ini. Begitupun dengan pemerintah tuan rumah, yakni Arab Saudi. Kita sama-sama paham tidak mengizinkan jamaah dari luar Arab Saudi untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Hanya diizinkan orang-orang yang berada di negara tersebut dan orang-orang asing yang sudah berada di negara tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakuan ibadah haji pun yang sekarang dilaksanakan di sana dilaksanakan dengan pembatasan baik segi jumlah maupun peraturan yang sangat ketat. Oleh karena itu, bagi calon jemaah haji di tahun ini tidak usah berputus asa. Keputusan ini baik tidak diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia ataupun tidak diterima oleh pemerintah Arab Saudi, tentu sangat berat untuk kita terima. Setelah sekian lama menunggu bagaimana antrian mendapatkan kuota haji dan juga dengan biaya yang sangat mahal dengan tabungan yang harus kita siapkan, tentu pada saatnya kita menunggu giliran harus berangkat mengalami penundaan adalah suatu hal yang harus disikapi dengan kesabaran dan penuh kesadaran. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, diantaranya adalah kesabaran dan juga kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang-orang yang sabar. Jemaah salat Idul Adha rahimahumullah. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga menjadi rukun mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran di tanah air sampai dengan pelaksanaan, bahkan sampai kembali ke kampung halaman. Semuanya kita harus lewati dengan kesabaran. Tidak akan mungkin jemaah haji melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan baik mental maupun fisik. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, jamarah, itu memberikan hikmah kepada jamaah haji untuk ditunda keberangkatannya. Mudah-mudahan kita tahun depan semakin kuat fisik dan juga semakin kuat mental untuk melaksanakan ibadah haji ini.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah kedua adalah pasrah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan dengan surat Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin, dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini merupakan qadarullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Indikator kain ihram yang berwarna putih pun yang dipakai jamaah haji menandai bahwa pada jamaah haji harus pasrah dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seekor atau sebujur mayit yang tentunya terbungkus kain kafan yang berwarna putih tidak bisa kita ikhlaskan atau pertahankan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jemaah haji tenang dalam beribadah, menjalankan ibadahnya. Hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang pertama, yakni ibadah haji. Ibadah kedua yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Sama-sama kita paham, selama pandemi berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena imbas. Banyak saudara kita yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui penyediaan atau pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari sesungguhnya bahwa hakikat memberi adalah menerima. Hadirin, manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk menghitungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab qariba, yaqrabu qurbanan wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat, dekat dan dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya atau sebagian perintahnya. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah secara vertikal, hikmah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan hikmah secara horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi Corona virus 19 yang terjadi saat ini. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Marilah selanjutnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di suasana duha, di suasana Idul Adha hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terhindar dari pandemi yang saat ini masih mewabah, dan juga diberikan kekuatan untuk senantiasa meyakini apa yang terjadi hari ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna na'udzubika minal bawasi wal junun wal judan wasail ashqa. Ya Allah, saat-saat ini kami segenap hamba berkumpul bersungguh di tengah tempat yang suci yang penuh rahmat-Mu, menyambut nama-Mu dengan agung, berzikir, bermunajat kepada-Mu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari jasa, dari hasad dan dengki. Persatukan kami ya Allah dalam cinta karena-Mu dan ketaatan kepada-Mu. Janganlah Engkau berikan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Rabbana, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kepada anak kami, suami, istri, dan keluarga kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Rabbana, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makan makanan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak nanti dengan jasad yang Kau bersihkan. Ya Rabbana, bukakanlah kepada kami pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal akan menjemput kami. Ya Allah, jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan, baik bagi ibu bapak kami. Jadikanlah kami menjadi anak yang saleh, dapat memuliakan mereka berdua. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki cara kami beribadah dan beragama, karena itulah jalan hidup kami. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami, karena di sanalah kami mencari karunia-Mu, dan perbaikilah cara kehidupan akhirat kami, karena di sanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kami di dunia senantiasa bertambah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Kau jadikan kematian kami sebagai istirahat dari kesalahan dan kehilapan yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.